ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab kaidah-kaidah istiqomah, dan 6 kaidah sudah kita bahas, yaitu yang pertama, istiqomah itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya yang setiap rakaat kita minta adalah istiqomah, ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jamaah sekalian, setiap rakaat sebenarnya kita minta untuk selalu berada di jalan istiqomah, ya. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dan surat Al-Fatihah meskipun pendek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diturunkan surat yang semulia, seagung surat Al-Fatihah, baik dalam Zabur, Taurat, Injil dan semua kitab yang Allah turunkan. Tidak ada surat yang sebanding dengan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Semua yang dirinci dalam Al-Quran itu disebutkan secara global di dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah yang lebih kuat pendapatnya dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan alam itu semua selain Allah Azza wa Jalla. Ada alam jin, ada alam malaikat, alam manusia, alam binatang dan seterusnya. Semua selain Allah adalah disebut alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman artinya adalah kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir, yang taat maupun yang banyak bermaksiat, semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun Ar-Rahim adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Meskipun Allah menguasai semua hari, bukan hanya hari kiamat, bukan hanya hari pembalasan, tapi nanti pada hari kiamat jelas-jelas, ya, tidak ada yang menyombongkan diri di hari tersebut. Karena semua manusia, ya, sehebat apapun, sekaya apapun, maka akan datang sendirian. Bahkan dikumpulkan manusia nanti pada hari kiamat hufatan uratan ghurla, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, dan belum dikhitan. Dan semua akan mempertanggungjawabkan amalannya, ya, tidak ada yang bawa hartanya, keluarganya, anaknya. Bahkan manusia semua lari dari ayah ibunya, dari istrinya, dari pasangannya, dari anaknya, karena mereka takut dituntut haknya pada hari tersebut. Jadi kalau kita merenungi Al-Fatihah, maka ini mengandung semua makna-makna yang dirinci dalam Al-Quran. Itu kandungannya ada dalam surat Al-Fatihah, yang merupakan surat termulia dalam Al-Quran. Jadi ada 114 surat dalam Al-Quran. Yang paling agung, yang tidak ada bandingannya, itu surat Al-Fatihah. Adapun ayat, maka ayat yang termulia adalah ayat kursi, ya, ayat kursi. Tapi kalau surat, maka surat Al-Fatihah. Jadi tidak sama, tidak semua Al-Quran itu Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak sejajar semuanya. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran itu termasuk surat yang sangat mulia.
barang siapa yang membacanya maka akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Juga khusus Al-Baqarah, siapa yang membacanya di rumahnya tidak akan dimasuki setan. Juga ayat-ayatnya, jadi antara qul huwallahu ahad dengan tabbat yada abi lahabi wa tab, itu lebih mulia qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Karena barang siapa yang membaca Al-Ikhlas maka sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Begitu pula Rasul, ya, tidak sejajar semuanya. Ada ulul azmi minar Rasul. Ini di dalam surah Al-Fatihah ini kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu minta istiqamah. Apa kiat-kiat istiqamah? Yang pertama, istiqamah itu kita harus mengetahui bahwasanya murni pilihan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang istiqamah, konsisten di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah, berarti dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu yang telah kita terangkan juga, hakikat istiqamah adalah selalu berada di atas manhaj yang benar, jalan yang sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian kaidah yang pernah kita jelaskan juga yang ketiga, yaitu pokok istiqamah itu dalam hati. Jadi asalnya dalam hati. Kalau hati kita sudah baik, hati kita sudah lurus, maka yang lain ikut. Idza saluha, ya, inna fil jasadi mudghatan, sungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Mudghah itu artinya satu yang bisa dimasukkan ke mulut. Kecil, ya, daging itu kecil. Tapi meskipun kecil, kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuh, dan apabila rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh kita, yaitu hati, ya, atau jantung. Kemudian yang pernah kita terangkan juga kaidah keempat, istiqomah itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Bukan artinya istiqomah yang tidak pernah bermaksiat. Karena para nabi saja, ya, yang lebih kuat, mereka juga terjatuh dalam dosa kecil. Dan selain nabi tidak ada yang terjaga dari dosa. Maka orang yang istiqomah itu bukan yang tidak pernah bermaksiat, tapi apabila bermaksiat segera istighfar dan segera bertaubat. Kemudian yang kelima, istiqomah itu terkait dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Jadi istiqomah itu bukan hanya di anggota badan, tapi di ucapan. Bahkan, ya, banyak orang masuk neraka itu karena ucapannya, karena apa yang keluar dari lisannya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang menjamin antara dua bibirnya dan dua pahanya, maka aku jamin untuknya surga. Jamin untuk menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya dan kedua bibirnya. Kemudian yang terakhir, ya, kita bahas keenam, yaitu istiqomah itu adalah untuk Allah, di atas perintah Allah, dan selalu mengharapkan pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang ketujuh, ya, al-qaidatus sabi'ah, seorang hamba meskipun sudah, ya, merasa istiqamah, sudah berasa melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, seorang tidak boleh bersandar mengandalkan amalannya. Jadi sesoleh apapun seorang, sebanyak apapun kebaikan, ketaatan yang ia kerjakan, sebanyak apapun puasa sunnahnya, atau salat sunnahnya, atau mengajinya, atau sedekahnya, atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya, dia tidak boleh untuk tertipu dengan amalan tersebut. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang banyak melakukan ketaatan,
banyak melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi hati mereka selalu merasa takut. Ketahuilah jamaah sekalian, semakin hina atau semakin sedikit di mata kita atau semakin kecil di mata kita ketaatan yang kita lakukan, maka semakin besar di sisi Allah. Sebaliknya, ya, maksiat semakin remeh di mata kita, maka semakin besar di sisi Allah. Semakin takut kita maksiat atau karena maksiat yang kita lakukan, maka semakin kecil di mata Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita pernah berbuat maksiat, maka kita harus sangat takut dengan kemaksiatan tersebut. Kita harus merasa khawatir, ya, jangan-jangan Allah belum ampuni meskipun kita sudah bertaubat. Sebaliknya, sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, maka kita harus anggap sedikit, kurang, ya, masih perlu ditambah, dan akan semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kaidahnya seperti itu. Kalau kita berbuat maksiat sekecil apapun, maka kita anggap ini masalah besar bagi kita, ya. Karena kata para ulama, la tandur ila sigharil ma'siyah walakin undur ila 'azamati man asaita. Jangan lihat kecilnya maksiat, tapi agungnya zat yang didurhakai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, Ibnu Qayyim ini punya banyak kitab, ya, dan sudah diterjemahkan banyak juga ke bahasa Indonesia. Dan beliau terkenal, ya, banyak berbicara tentang manajemen qalbu, manajemen hati. Murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-matlubu minal 'abdi al-istiqamah wa hiya as-sadad. Seorang hamba, ya, hamba Allah Azza wa Jalla dituntut untuk istiqamah, selalu berada di atas jalan yang benar, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Tapi kalau tidak mampu, ya, terus menerus di atas jalan yang tepat, jalan yang benar, maka hendaklah dia mendekati. Ya, sering diumpamakan dengan orang yang punya target ketika menembak atau memanah. Kalau tidak tepat sasaran, maka minimal mendekati dari sasaran yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk lurus atau minimal mendekati kebenaran. Fa in nazala anha fattafriq wal idha'ah, ya, karena kalau tidak berusaha untuk selalu di atas kebenaran, maka pasti dia terjatuh kepada kelalaian. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk selalu di atas perintah Allah dan Rasulnya, di atas jalan yang lurus. Wa qaribu, ya, minimal mendekati, minimal jangan terlalu jauh atau salah jalan, ya, berbalik arah. Jadi kalau tidak bisa berlari, maka berjalan. Tidak bisa berjalan, maka merangkak. Yang jelas jangan sampai tidak melewati jalan tersebut. Wa abshiru, ya, tidak perlu bersedih, ya, karena sebenarnya Islam itu mudah, dan pintu-pintu surga itu, ya, jalan ke surga itu banyak. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Tidak ada orang yang masuk surga sebenarnya karena amalnya. Maksudnya, seorang itu tidak bisa membeli surga dengan amalan ibadah yang dia kerjakan. Meskipun seumur hidupnya dia sujud, dia berzikir, dia bersedekah dengan semua hartanya, maka itu tidak cukup untuk membeli tiket masuk surga. Ini yang harus kita ketahui semuanya, bahwasanya sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan tidak sebanding dengan kenikmatan surga yang Allah akan berikan kepada penghuni surga. Para sahabat heran dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah, engkau juga tidak
masuk surga karena amalanmu. Nabi alaihi salatu wassalam yang sampai bengkak-bengkak kakinya karena salat malam yang terkadang 1 rakaat Al-Baqarah ditambah Ali Imran, An-Nisa 5 juz lebih. Beliau ya kata Rasulullah, wala ana, meskipun saya. Jadi amalan saya ini kata Nabi tidak cukup untuk beli tiket surga. Kalau untuk mengganti kenikmatan surga maka tidak cukup amalan saya untuk membeli tiket surga. Lalu dengan apa kita masuk surga? Illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali karena Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada saya. Jadi kita masuk surga bukan karena ya mengganti dari amalan yang kita kerjakan di dunia, tapi karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ada orang masuk surga padahal dia 100 catatan amalannya, 99 dosa semua. Satu catatan dosanya itu sepanjang mata memandang. Tapi karena Allah inginkan dia masuk surga, masuk surga. Dan Allah punya 100 rahmat. Hanya satu yang Allah turunkan ke dunia, adapun 99 nanti dibagi-bagi pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ya. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan rahmat Allah melampaui kemurkaannya. Tapi tidak boleh kita bersandar dengan rahmat Allah, karena Allah juga syadidul iqab, Allah maha berat hukumannya. Ya, yang ditekankan dalam poin ke-7 ini yaitu kita tidak boleh bersandar dengan amalan kita, karena sebanyak apapun pertama belum tentu ikhlas, belum tentu diterima, ya, dan juga belum tentu bisa menutupi dosa-dosa kita, karena dosa kita belum tentu juga diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di hadis tadi ya, kita diperintahkan untuk berusaha terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak bersandar, tidak merasa pede, merasa yakin dengan amalan yang sudah kita kerjakan, karena tidak ada yang masuk surga itu karena amalannya, karena ganti amal kebaikan yang dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak, kecuali karena Allah mengampuni dan merahmatinya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu, ya, jadilah kalian orang-orang yang istiqamah, tapi kalian tidak mungkin mampu 100%. Pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang kalian lakukan, pasti ada kelalaian. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tips kepada kita agar kita selalu istiqamah, yaitu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah, ya, banyak amalan yang diperintahkan kepada kita, tapi yang terbaik kata Nabi SAW adalah as-shalah. Jaga salat kalian. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita menjaga salat kita, salat itu juga akan menjaga kita. Amalan terbaik adalah salat. Makanya 5 kali sehari semalam. Puasa hanya sebulan dalam setahun. Zakat juga ada waktu-waktu tertentu. Haji sekali seumur hidup. Tapi salat yang wajib itu 5 kali sehari semalam. Inilah yang, ya, barang siapa yang menjaganya maka salat akan menjaga dia. Perbaiki salat kita, laksanakan pada waktunya, rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Karena kata Nabi SAW, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salat. Laki-laki di masjid, perempuan di rumah, tapi juga jangan di akhir waktu, ya. Jangan sudah mepet waktunya, ya, sudah menjelang maghrib baru salat asar, menjelang asar baru salat duhur, ya. Subuhnya setelah terbit matahari sudah keluar waktunya, ya. Maka untuk memperbaiki diri kita mulai dari memperbaiki ibadah salat kita, boleh dilengkapi dengan salat-salat sunnahnya.
Maka dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu istiqamah semampu kita. Al-Qur'an juga berkata, Allah taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bahkan ya, istiqamah pun juga tidak menyelamatkan seorang pada hari kiamat ya. Jadi kata Ibnu Qayyim ya, masih melanjutkan perkataan beliau, fa akhbarahum ma'a hadza, meskipun demikian akhbarahum anal istiqamah wal muqarabah la tunji yaumal qiyamah. Meskipun orang sudah istiqamah, itu tidak berarti dia selamat karena amalannya. Fala yarkan ahadun ila amali. Maka jangan seorang bersandar kepada amalannya, wala ya'jab bihi, dan jangan ujub. Jangan merasa bangga dengan amalan yang ia lakukan. Wala yara anna najatahu bihi, dan jangan menyangka bahwasanya keselamatan nanti dia karena tadi ibadah salat dia, zakat dia, puasa dia, ya, haji dan umrah dia, bukan. Bal innama najatuhu bi rahmatillahi wa afwihi wa fadlihi. Karena sebenarnya keselamatan seorang pada hari kiamat itu karena rahmat Allah, karena ampunannya dan karena karunia-Nya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nanti pada hari kiamat selamat karena ampunan dan rahmat Allah azza wa jalla. Dan keselamatan yang sebenarnya adalah ketika seorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah azza wa jalla, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang selamat. Dialah orang yang benar-benar selamat. Jadi kaidah yang ketujuh adalah tidak boleh bersandar kepada amalan kita. Tapi ya jangan salah paham juga ya, amal soleh ini adalah penyebab rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah azza wa jalla. Jadi dia bukan tiket surga, tapi sebab seorang diselamatkan nanti pada hari kiamat ya. Jadi dia adalah sebab. Kita hanya menempuh sebabnya saja. Kita melaksanakan sebab-sebab, dirahmati oleh Allah azza wa jalla dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak boleh kita sedikit pun merasa bangga sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, karena itu semua murni karunia Allah azza wa jalla. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa bergerak untuk sholat, tidak bisa beribadah, tidak bisa bertakwa, karena semua itu atas karunia dan rahmat Allah, taufik darinya, sehingga kita dipilih oleh Allah azza wa jalla. Dan kita harus minta kepada Allah. Bahkan kita memang diperintahkan untuk ihdinas siratal mustaqim. Ya, setiap rakaat salat di dalam surat Al-Fatihah kita minta untuk ditunjukkan, dikokohkan, ditetapkan di atas jalan yang lurus. Kaidah yang ke-8 adalah buah istiqamah di dunia adalah istiqamah di atas sirat pada hari kiamat. Jadi siapa yang selama hidupnya di dunia dia selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW ya, yaitu jalannya para Nabi ya. Jadi siratal mustaqim itu siratal ladzina an'ama Allahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, itulah siratal mustaqim. Siapa yang diberi petunjuk di dunia untuk meniti jalan yang lurus, maka di akhirat nanti dia bisa lurus jalannya menuju surga di atas jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Itu yang disebut siratnya. Sirat ini kata Allah azza wa jalla, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali harus lewat di situ. Harus melewati sirat. Karena pada hari kiamat ya akan diletakkan sirat itu jembatan atau jalan di atas neraka jahanam, yang mana ya sifat jembatan tadi atau jalan tadi adalah ahaddu minas sayf wa adaqqu minas sya'rah.
lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Ya, di bawahnya neraka jahanam. Kemudian ada pengait-pengait besi yang siap untuk mengambil orang-orang yang akan dijatuhkan ke neraka jahanam. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih perbedaan jalannya orang-orang yang melewati sirat. Ada yang melewatinya secepat kilat. Wa minhum yamurru kal barq. Jadi dia lewati sirat itu seperti kilat cepatnya. Ada yang melewatinya seperti angin kencang. Ada yang melewatinya seperti naik kuda yang kencang larinya. Ada yang seperti orang yang berlari kencang. Ada yang hanya sekedar berjalan. Ada yang jalan terkadang jatuh kemudian berdiri lagi. Dan ada yang dijatuhkan ke dalam neraka wal iyadzu billah. Berkata Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahil mustaqim alladzi arsala bihi rusulahu." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini diberi petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan yang dibawa oleh para utusan Allah Azza wa Jalla. Wa anzala bihi kutubahu, yang ada dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Siapa yang mengikuti jalannya para rasul yang termaktub dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannati. Nanti pada hari akhirat dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Wa ala qadri thubuti qadamil 'abdi ala hadha as-siratil ladzi nasabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi ala as-siratil mansub ala matni jahannam. Ya, kalau dia kokoh konsisten di atas jalan mustaqim istiqamah di dunia ini, maka nanti dia kuat juga jalannya di atas sirat yang diletakkan di atas neraka jahanam. Wa ala qadri sayrihi ala hadha sirat yakunu sayruhu ala dhaka sirat. Kalau di dunia ini dia juga cepat dalam berbuat kebaikan, ya, maka nanti di sana cepat juga jalannya. Kalau dia cepat ke masjid, cepat bersedekah, cepat membaca Al-Quran, cepat dalam segala kebaikan sebagaimana perintah Allah, fastabiqul khairat. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita ingin mengetahui nanti kita bisa jalan cepat di atas sirat yang diletakkan di atas neraka jahanam, maka lihat, ya, apakah kita di dunia ini juga cepat jalannya menuju kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah, ya. Wasari'u itu artinya cepat-cepatlah, berlombalah menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan kita cepat, bersegera, ya, tidak lelet. Kalau itu kebaikan. Karena itu akan menjadi tolak ukur kita nanti berjalan di atas sirat pada hari kiamat. Minhum may yamurru kal barq, ya. Di sini ada orang yang berjalan seperti secepat kilat. Wa minhum may yamurru kat tarf, ada secepat, ya, pandangan mata. Wa minhum may yamurru karrih, ada secepat angin. Wa minhum may yamurru kasyaddir rikab, ya, penunggang kuda yang kencang. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang makhdus musallam, ya. Makhdus musallam itu dia terkadang terkena besi pengait, mungkin sampai sobek, ya, kulitnya, tapi dia masih selamat. Wa minhum mukardas finnar, dan ada yang jatuh ke neraka wal iyadzu billah.
falyanzuril 'abdu sayrahu 'ala dzalika as-sirat min sayrihi 'ala hadza hadwal qadzati bil qadzati jazaa'u wifaqa. Ya, perhatikan jamaah sekalian, maka hendaklah setiap hamba, ya, setiap orang melihat jalannya di dunia ini menuju kebaikan, menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena persis nanti pada hari kiamat begitu juga, ya. Kalau dia mau jalannya secepat kilat, secepat mata memandang, secepat angin, ya, secepat kuda yang kencang, atau seperti orang berlari atau berjalan, maka begitu pula, ya, nanti pada hari kiamat. Kalau di dunianya dia lambat dalam kebaikan, lambat, ya, salat berjamaahnya, kalau sudah selesai salat baru datang, atau salatnya nanti, ya, sudah mau habis waktunya atau bahkan di luar waktunya, maka nanti juga pada hari kiamat lambat dia untuk masuk surga. Kata Nabi SAW, ya, senantiasa orang-orang terlambat melaksanakan salat sampai Allah juga melambatkan dia masuk surga. Artinya kalau lambat masuk surga di mana? Ya, di neraka dulu, waliyadzubillah, ya. Karena penduduk surga itu tidak bersamaan semua masuk surga, tidak bersamaan. Ada orang-orang yang disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun itu mantan jahannam, ya, mantan jahannam. Mereka masuk surga juga, tapi nanti masih lama, ya. Mereka sudah hangus, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian dia tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di pinggir sungai, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, ya. Kalian tidak dibalas kecuali, ya, apa yang kalian kerjakan selama di dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan lagi, waliyandzurish syubhat wasyahawat, ya. Hendaklah setiap orang melihat syubhat-syubhat, ya. Syubhat ini selalu berkaitan dengan pemikiran, ya, dengan keyakinan. Wasyahawat, yang berkaitan dengan hawa nafsu yang menghalanginya berjalan di atas jalan yang lurus di dunia ini, jalan ketaatan kepada Allah. Itu sama dengan al-kalalib tadi yang kita sebutkan, besi-besi pengait, allati bijambatai dzalika sirat takhtafuhu. Jadi kalau kita di dunia ini banyak, ya, banyak dikuasai oleh syubhat atau syahwat, begitu pula nanti besi-besi pengait itu akan menyambar-nyambar, ya, orang yang banyak syubhat dan syahwatnya, banyak mengikuti syubhat dan syahwat selama di dunia. Jadi beliau permisalkan, ya, perjalanan kita di dunia ini dengan besi-besi pengait yang akan, ya, diletakkan nanti di kanan kiri jembatan di atas neraka jahanam itu, dengan syubhat dan syahwat yang selalu kita ikuti di dunia ini, itulah yang akan menghalangi jalan kita untuk ke surga, ya. Makanya tadi ada yang kena besi pengait mungkin sampai luka tapi dia tetap selamat, tapi ada yang, ya, dijatuhkan ke dalam neraka. Fa in kathurat huna, ya, kalau di dunia ini banyak kita mengikuti hawa nafsu, fa kadzalika hiya hunak, maka di sana juga seperti itu. Kita akan banyak dipersulit dengan besi-besi pengait yang diletakkan di atas sirat tadi, di kanan kiri sirat. Wa ma rabbuka bidzallam lil abid, dan Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Man kana fi hadhil hayati dunya takhtafuhu syubhat wasyahawat. Ya, kata beliau, siapa yang banyak disambar oleh syubhat dan syahwat, ya, banyak tersambar oleh syubhat dan syahwat sehingga dia, ya, lambat jalannya, atau kadang belok, kadang kanan, kadang kiri, maka fasatakhtafuhul kalalib allati ala jambatis sirat yaumil qiyamah. Dia pun akan nanti disambar-sambar oleh besi-besi pengait pada hari kiamat, sebagaimana di dunia ini dia banyak disambar oleh syubhat dan syahwat. Nah, beliau juga punya perkataan yang mirip dengan apa yang kita sebutkan tadi dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wad-Dawa, ya. Jadi, ya, mas, kali ini menunjukkan, ya, kalau kita ingin mengetahui nanti kita
ketika melewati sirat tadi, yang mana semua harus melewati sirat tersebut, maka perhatikan perjalanan kita di dunia ini, ya. Apakah kita banyak disambar oleh syubhat dan syahwat, banyak mengikuti syahwat, sehingga nanti ya besi-besi pengit itu akan mempersulit ya jalan kita di atas sirat yang diletakkan di atas jahannam, wal iyadzubillah, ya. Tentu semua kita berharap untuk larinya atau jalannya seperti kilat, ya. Maka ukurannya adalah apa yang kita laksanakan selama di dunia ini. Karena penentu nasib kita di akhirat adalah apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, ya. Kaidah yang ke-9, al-mawani minal istiqamah syubhatud dhalal aw syahawatil ghai. Ini tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menghalangi kita semua dari istiqamah adalah pemikiran-pemikiran sesat, ya. Keyakinan-keyakinan yang menyesatkan atau syahwat-syahwat yang menjatuhkan, ya. Hawa nafsu. Ini dua, ya. Dua ini yang menghalangi kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Istiqomah itu, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Syubhat itu sangat banyak sekali, ya. Pemikiran-pemikiran menyimpang, keyakinan-keyakinan menyesatkan itu sangat banyak sekali, ya. Juga asyahwat, ya, yang ya, membangkitkan syahwat atau membuat kita mengikuti hawa nafsu sangat banyak sekali, ya. Dan itu semua adalah penghalang seorang untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan semua yang berjalan di atas dunia ini pasti dihalangi oleh syubhat dan syahwat yang menghalanginya dan membelokkannya dari jalan yang lurus. Karena semua orang yang tersesat, semua orang yang menyimpang, itu sebabnya syahwat atau syubhat. Bisa karena syahwat, juga bisa karena syubhat. Syahwat itu merusak amalan, adapun syubhat merusak keyakinan, ya. Yang membuat kita berat untuk melakukan ketaatan karena maksiat yang kita kerjakan. Yang membuat kita tidak menerima kebenaran karena ada keyakinan kita yang menyimpang. Ada pemikiran-pemikiran kita yang salah, ya, sehingga kita tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima penjelasan dari para ulama kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang memisahkan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam pernah membuat garis yang lurus. Beliau menulis garis yang lurus, kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membuat garis-garis kanan dan kirinya, ya, kanan dan kiri. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan ala kulli sabili minha syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan-jalan kanan kiri ini, ya, kesesatan ini, yang menyimpang ini, ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan, ya, menoleh kanan dan kiri, jangan ikuti jalan yang menyimpang tadi, yang memecah belah kalian atau memisahkan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan cara syaitan menggoda manusia, ya, dengan syubhat atau dengan syahwat, dengan keyakinan, dengan pemikiran yang menyimpang, atau digoda dengan, ya, mengikuti hawa nafsunya. Dan perlu kita ketahui semua bahwasanya syaitan ini tidak ada kerjanya kecuali menyesatkan manusia, kecuali
mengajak manusia untuk menemaninya di neraka. Dan usaha terbesar syaitan adalah bagaimana menjadikan kita semua melakukan kesyirikan atau kufur kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan agama kita, menyembah selain Allah. Ini tujuan terbesarnya syaitan, untuk menyesatkan manusia agar kekal di neraka bersama para iblis dan tentara-tentaranya. Kalau syaitan tidak mampu menyesatkan kita, mengeluarkan kita dari agama, membuat kita murtad, ya, maka dia berusaha untuk menjatuhkan kita kepada perkara-perkara bid'ah. Karena bid'ah ini, ya, suatu yang amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, diajarkan, ya, tapi dianggap baik oleh manusia, sehingga bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat yang kebanyakan hampir semua orang bermaksiat sadar kalau dia melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi usaha syaitan apabila tidak bisa mengeluarkan manusia dari iman kepada kekufuran, maka dia mengajak kepada kebid'ahan, ya. Pemikiran-pemikiran menyimpang, pemikiran-pemikiran sesat, amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak mampu, maka syaitan akan mengajak manusia kepada dosa-dosa besar, ya. Mengajak kepada dosa-dosa besar. Kalau juga tidak mampu, maka syaitan akan mengajak melakukan dosa-dosa kecil, perbanyak dosa-dosa kecil. Kalau masih kuat juga, maka dia akan dihalangi dari perbuatan yang lebih afdol, melakukan perbuatan yang tidak afdol, ya. Atau memperbanyak melakukan perkara yang mubah, bukan maksiat tapi mubah, boleh, berlebihan. Jadi itu, ya, langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan syaitan paling paham, ya, paling iblis, ya, dan tentara-tentaranya paling paham bagaimana menyesatkan manusia, dari arah mana. Ya, kelemahan setiap orang dia ketahui, karena setiap kita punya qarin dari syaitan yang menemani kita setiap saat. Fa idza ra'a fihi tafrid, kalau syaitan melihat, ya, kita ini orang yang lemah imannya, maka dihiasi syahwat, ya, kepada orang tersebut. Sebaliknya orang yang semangat beribadah, orang yang, ya, punya semangat tinggi dalam melakukan ketaatan, dia dihiasi dengan syubhat. Ya, inilah kenapa ada kelompok namanya Khawarij, ya. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka, ya, melakukan bom bunuh diri, ya. Kenapa? Karena semangatnya berlebihan, ya. Tidak sabar melihat, ya, kekufuran. Dia pergi ke gereja, dia bom gereja, ya, diledakkan dirinya untuk, ya, katanya cepat masuk surga. Ya, ini kesesatan juga. Jadi kalau orang yang lemah imannya itu dihiasinya syahwatnya, ya, dihiasi syahwatnya. Tapi orang yang semangat itu dibuat dia tersesat, ya, dalam beragama. Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali syaitan punya dua cara menyesatkan manusia. Imma ila tafritin aw taqsir. Kalau syaitan lihat ini orang lemah imannya, maka dia buat dia malas melakukan ibadah, malas melakukan perintah Allah. Kalau dia lihat orangnya semangat, ya, berlebihan, maka dia buat dia menjadi orang yang ekstrim, ya. Semuanya salah, ya, semuanya berlebihan. Seperti di zaman Nabi SAW ketika ada 3 sahabat yang menganggap ibadah Nabi ini kurang, maka di antara mereka ada mengatakan, saya tidak ingin tidur malam, mau sholat terus. Yang kedua mengatakan, saya tidak mau buka, mau puasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan, saya tidak mau menikah, ya, karena saya mau fokus ibadah. Nabi SAW sangat marah, ya, karena dia berlebihan. Nabi marah dan mengatakan, saya adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Saya juga sholat, saya tidur, saya puasa, saya berbuka, saya juga menikahi para wanita. Jadi cara syaitan menyesatkan manusia, kalau dilihat kita lemah imannya, maka kita dibuat malas melakukan ketaatan. Kalau kita orang yang terlalu semangat, dibuat kita menjadi orang yang berlebihan dalam beragama, ya. Dan ini kita dapati, ya, di
contoh nyata, ya ada orang yang terlalu semangat, ya berlebihan sehingga melewati batas syariat. Meskipun yang lebih banyak adalah orang yang malas beribadah. Wa qad qatata aktsarun nasi illa aqallal qalil fi hadainil wadiyain. Kata Ibnu Qayyim, kebanyakan manusia jatuh di dua perkara ini, dua perangkap setan ini. Kebanyakan manusia kecuali sedikit jatuh pada perangkap setan ini, yaitu bermalas-malasan dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah, atau berlebihan, ya. Jadi kebanyakan manusia jatuhnya itu, ya, dari taksir, yaitu kurang atau malah berlebihan. Wal qalilu minhum jiddan as-sabit ala sirat, dan hanya sangat sedikit yang kokoh di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang pertengahan, ya, tidak berlebihan juga tidak tidak meremehkan. Dalam Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, tidaklah kebanyakan manusia kecuali, ya, mereka tidak beriman. Makanya, ya, ada sebagian ulama terdahulu yang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sedikit. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Karena yang bersyukur itu sedikit, ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hambaku yang benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berusaha untuk menjadi yang sedikit, ya, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang jalan yang lurus, beliau, ya, menyebutkan bahwasanya di sisi kanan dan kiri jalan lurus tadi ada dua pagar. Ada dua pagar. Jadi jalan yang lurus kanan kirinya ada pagar. Tapi di pagar tadi ada abwabu mufattahah, ada pintu-pintu yang terbuka. Ya, kanan kiri jalan lurus itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkha. Di setiap pintu-pintu terbuka tadi ada tirai yang menutupinya. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul ayyuhan nas udkhulus sirat. Di pintu, ya, jalan yang lurus tadi ada penyeru yang mengatakan, masuklah kalian semua ke jalan yang lurus ini. Wala tata'arraju. Ya, ini gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang jalan yang lurus. Ya, masuklah kalian semua ke jalan yang lurus ini dan jangan belok kanan kiri. Wada'in yad'u, jadi ada tadi yang suruh masuk ke jalan dan ada yang di atas, ya, atau di ujung jalan tadi mengatakan, yang mengajak untuk manusia apabila ada yang ingin membuka pintu kanan kiri tadi, fa idza arada an yaftah syai'an min tilkal abwab, ya, ketika orang berjalan lurus kanan kirinya ada pagar yang ada pintu-pintunya yang ditutup hanya dengan tirai, maka yang di atas, ya, jalan tadi mengatakan waihak la taftahu, ya, celaka kamu, jangan dibuka. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau kamu buka, ngintip, ya, di tirai tadi pasti kamu masuk. As-sirat adalah al-Islam, ya, jalan yang lurus itu adalah jalan Islam, ya, tentu dengan melaksanakan rukun-rukunnya, ya, rukun iman, rukun Islam. Was-surani hududullah, adapun dua pagar kanan kiri itu adalah batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Wal abwabul mufattaha, adapun pintu-pintu yang ada di kanan kiri itu adalah maharimullah, semua yang Allah haramkan, makanya tidak boleh dibuka dan tidak boleh masuk. Wadzalika yad'u ala ra'sis sirat kitabullah, adapun yang menyuruh kita masuk ke dalam jalan yang lurus tadi adalah Al-Qur'an. Wadda'i min fawqis sirat, yang mengajak kita dari atas jembatan adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim, adalah penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap orang yang beriman, ya, setiap muslim. Makanya orang yang masih punya iman, ya, pasti insyaallah, ya, selemah-lemah imannya, kalau dia ingin melakukan dosa pasti dia, ya, tidak enak, ya. Semakin kuat imannya semakin berat dia melakukan dosa.
Dan semakin lemah imannya, maka semakin mudah dia berdosa. Dan orang yang berdosa kemudian tidak merasa berat, itu bisa jadi hatinya sudah terkunci, ya. Hatinya sudah tertutup. Ini yang bahaya, karena hati itu, ya pernah juga kita jelaskan di sini, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Hati yang sehat pasti dia berat untuk melakukan dosa. Yang sakit, ya itu kadang terkalahkan oleh hawa nafsunya, kadang dia menang melawan hawa nafsunya. Yang mati sudah tidak terasa, dia bermaksiat sudah tidak ada rasanya, tidak ada takutnya sama Allah Azza wa Jalla, tidak memikirkan lagi tentang azab di akhirat. Jadi kita perhatikan semua permisalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan yang lurus tadi, yang kanan kirinya ada pagar, yang mana ya di situ ada pintu-pintu yang terbuka. Dan kita ketahui bahwasanya pintu itu, ya kalau hanya tirai, berbeda dengan pintu yang benar-benar pintu. Artinya apa? Ya kalau tirai itu sangat mudah untuk disingkap, ya, sangat mudah untuk dibuka, tidak butuh kunci, ya. Dan inilah yang menjadikan perjalanan kita semakin berat, ya, semakin sulit, karena pintu-pintu maksiat, pintu-pintu penyimpangan itu sangat terbuka, ya, sangat mudah untuk dimasuki, sehingga kita harus selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Ya, selain ihdinas siratal mustaqim, doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, kata beliau, ya, Ibnu Qayyim melanjutkan, wal 'abdu fi hadzal maqam yahtaju ila naw'aini minal hidayah liyaslama lahu sayruhu. Kita butuh dua hidayah agar kita selamat dalam perjalanan. Apa dua hidayah itu? Adalah yang pertama, hidayah ila siratil mustaqim. Kita butuh petunjuk untuk masuk ke dalam jalan yang lurus. Yang kedua, butuh petunjuk ketika melewati jalan tersebut. Jadi ada dua hidayah yang kita butuhkan, ya. Hidayah ila thoriq, ya, petunjuk menuju jalan yang benar, dan petunjuk ketika melewati jalan tersebut. Ya, kata beliau, "Ala tara anna ar-rajula ya'rifu anna tariqal baladil fulani huwa tariqu kadza wa kadza." Bukankah kita sadar, kita ketahui bahwasanya ada orang yang tahu ini jalan ke Sengkang, ke Parepare, ke Palopo ini, ya, tahu jalannya. Jadi dia tahu jalan ke sana itu lewat sini. Walakin la yahsunu an yaslukahu, tapi tidak setiap orang tahu bagaimana tips, ya, untuk melewati jalan tadi, ya. Karena kita tahu umpamanya ke Bone lewat Camba bisa, ya. Tapi kan jalannya lewat gunung, ya. Maka kata beliau, tidak semua orang yang tahu jalan tahu cara melewati jalan tersebut. Nah, disitulah ketika kita tahu jalan menuju surga dan kita sudah berusaha ingin melewatinya, ternyata di situ pun kita butuh hidayah lagi, ya. Yahtaju ila hidayatin khassa fi nafsis suluk. Kapan, ya, sebaiknya kita berjalan, ya. Kalau malam mungkin, ya, bahaya karena jurang di kanan kiri, maka lebih aman kalau kita jalan di siang hari, ya. Kita tahu sepanjang berapa puluh kilo tidak ada pom bensin, maka jangan sampai, ya, isi tangki mobil kita bensinnya, ya, kurang. Ini maksudnya yaitu, ya, ada dua hidayah yang kita butuhkan. Pertama, petunjuk menuju jalan, dan petunjuk ketika berada di jalan tersebut, ya, agar kita benar-benar bisa sampai ke tujuan, ya. Agar kita bisa sampai ke tujuan yang kita capai, yaitu surga. Jadi tidak cukup kita mengatakan Islam, ya. Islam adalah jalan ke surga. Tapi di dalam Islam ini kita butuh petunjuk. Bahkan dalam Islam ini ada lebih dari, ya, ada 73 golongan, ya.
kelompok yang mana ya hanya satu yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Nah, inilah kita perlu untuk banyak belajar, karena yang bisa menyelamatkan kita dari kesesatan, ya, pemikiran yang sesat adalah ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Kaidah yang ke-10, ya, yang terakhir di sini disebutkan adalah mencontoh, meniru orang-orang kafir adalah sebab terbesar kita keluar dari jalan istiqamah. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah ya yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Al-maghdubi alaihim adalah al-yahud dan ad-dallin adalah an-nasara. Kenapa? Karena rusaknya bangsa Yahudi atau kaum Yahudi itu dari sisi amalan. Sisi ya, wa fasadun nasara min jihatil ilm. Ya, adapun Nasara itu karena dia bodoh, ya, beramal tanpa ilmu. Adapun orang Yahudi tidak mengamalkan ilmunya. Al-Yahud, ya, penyimpangannya mereka tahu tapi tidak diamalkan. An-Nasara mereka beramal tanpa ilmu, dan itu juga banyak dari kaum muslimin yang mereka punya ilmu, tahu yang benar, tahu ya ini baik, ini buruk, ini lurus, ini sesat, ini sunnah, ini tidak sunnah, ini tauhid, ini syirik, dia tahu, tapi dia tidak ikuti, ya. Ada yang semangat beramal, semangat beribadah, tapi tanpa ilmu, ya. Pokoknya dia hantam saja, ya. Berdakwah tanpa ilmu, ya. Beramal juga tanpa ilmu. Ini yang membuat ya seorang tersesat dari jalan yang lurus, karena al-ilmu itu qabla al-qawli wal amal. Sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal, itu harus dibangun di atas ilmu. Harus dimulai dengan ilmu, ya. Ilmu yang benar yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebabnya, ya, sebab terbesar seorang itu tersesat dari jalan yang lurus, tidak bisa konsisten di atas istiqamah karena dia tidak mengamalkan ilmunya, ya. Dia sudah banyak belajar, ya, banyak ikut kajian, banyak mendengar penjelasan para ulama, para syekh, ya, tapi tidak diamalkan, ya. Dia hanya dengarkan saja dan tidak diamalkan. Atau sebaliknya, ya, orang yang semangat beribadah tapi tidak pernah bertanya, ya, tidak semangat menghadiri majelis ilmu, tidak semangat membaca kitab, ya, mendengarkan penjelasan para ulama. Ini dua-duanya sesat, yang tidak mengamalkan ilmunya atau beramal tanpa ilmu. Ya, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, mengatakan fadhammal yahuda ala ma hasadul mu'mina alal huda wal ilm, ya. Tercelanya orang-orang Yahudi karena mereka ya meninggalkan petunjuk dan ilmu yang diberikan kepada mereka. Wa qad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim bi naw'in minal hasad liman hadahu Allahu bi ilmin nafi' wa amalin salih. Sebagian ulama juga ya diuji dengan hasad, ya, kepada orang yang lain yang diberi ilmu, ya, dan amal. Dan ini adalah akhlak yang tercela secara mutlak, dan ini adalah sifatnya orang al-Yahud al-maghdubi alaihim, karena ketahuilah orang-orang Yahudi itu ya di zaman Nabi SAW sangat faham bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu tahu ini Nabi yang diutus oleh Allah, yang tanda-tandanya semua ada dalam Taurat dan Injil, dan mereka tahu persis ini Nabi utusan Allah seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Tapi karena dengki, bukan dari Yahudi, bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab,
maka mereka enggan untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan Nabi juga sudah mengingatkan kita semua umatnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian semua akan mengikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Shibran shibran wa dhira'an bi dhira', ya, persis. Ya, bahkan seandainya mereka masuk lubang dob, ya, yang itu lubangnya berkelok-kelok, itu kalian akan mengikutinya, ya. Itu mengikuti langkah-langkah ya Yahudi wan Nasara. Ya, kemudian penulis kitab ini hafizahullah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan, saya tutup kitab ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya a'zamul karamah luzumul istiqamah, ya. Dalam bab akidah kita ketahui bahwasanya ada namanya karamah aulia, karamah para wali. Karamah para wali ini adalah suatu yang wajib kita yakini benar-benar ada, ya. Apa itu karamah? Karamah itu sesuatu yang luar biasa, ya. Seperti orang bisa terbang, ya. Orang bisa berjalan di atas air, orang makan racun tidak mati, ya. Itu ada di sebagian sahabat demikian, ya. Atau Maryam ibunya Nabi Isa yang datang makanan buah-buahan di kamarnya tanpa ada yang membawanya. Atau Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua 309 tahun tidak mati-mati. Atau 3 orang yang terjebak di dalam gua, kejatuhan pohon batu besar tidak bisa keluar, mereka berdoa kemudian bergeser batunya. Ini karomah namanya, ya. Itu ada sampai hari kiamat. Itu mungkin saja terjadi. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebenarnya karomah terbesar itu adalah ketika seorang istiqomah, ya. Ketika seorang konsisten. Tidak harus dia punya sesuatu yang luar biasa, ya. Tidak harus bisa terbang, tidak harus bisa berjalan di atas air. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang benar-benar bisa terbang, bisa berjalan di atas air, maka periksa amalannya. Kalau dia benar-benar orang yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, berarti itu karomah. Tapi kalau tidak, itu bantuan setan, ya. Itu tukang sihir dia. Jadi harus dibedakan antara wali Allah atau wali setan, ya. Dan itu dijelaskan dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Aula'ir Rahman wa Aula'ir Syaitan, ya. Beliau khusus menulis satu buku yang judulnya perbedaan antara wali Ar-Rahman, wali Allah, dan wali-wali syaitan. Jadi wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah, ya. Jadi sebenarnya karamah yang paling tinggi itu kalau kita sampai mati di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika. Kita ingin ketika kita meninggal, ya, menjelang sakaratul maut, tatanazzalu 'alainal malaika. Malaikat turun, ya, banyak. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut, ya. Maksudnya apa? Enggak usah takut apa yang kamu hadapi, ya. Kamu akan tinggal di alam barzakh, akan dibangkitkan, dihisab, ditimbang, ya, dibagikan catatan amal. La takhaf, kata malaikat, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih, ya, meninggalkan keluarga kalian, ya, harta kalian, anak-anak kalian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira surga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi orang-orang yang istiqamah itu sebelum meninggal pun sudah diberi kabar gembira tentang apa yang akan dia hadapi di alam barzakh, di padang mahsyar, dan di akhirat nanti. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi penolong pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti kalian akan diberikan apa yang kalian inginkan dan kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi tujuan kita mempelajari kitab ini adalah agar kita bisa istiqamah di atas perintah Allah Azza wa Jalla
di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjauhi syubhat dan syahwat, tentunya ya dengan semangat menuntut ilmu, mempelajari agama, mengangkat kebodohan dari diri kita, selalu mentadaburi Al-Qur'an ya, karena kitab sebelumnya adalah kaidah pensucian jiwa ya. Untuk ilmu itu bisa masuk ke dalam jiwa kita, kita harus mensucikan ya diri kita, dan pensucian jiwa ini terus menerus ya. Tidak hanya ya di awal saja, tapi mensucikan jiwa dengan ya kiat-kiat yang telah kita sebutkan pada kaidah-kaidah pensucian jiwa. Dan adapun kitab ini adalah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa istiqomah sampai kita meninggal ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik arsy yang agung, dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur, semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditetapkan di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, ditetapkan di atas jalan yang lurus. Semoga kita semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sini dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang Nasara, jalannya hamba-hamba Allah yang dimurkai, yang sesat. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki semua urusan kita, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki agama kita yang menjadi kunci kebaikan segala urusan kita. Dan kita memohon kepada Allah agar menjadikan dunia kita, ya memperbaiki dunia kita yang menjadi tempat kehidupan kita. Dan kita memohon kepada Allah memperbaiki akhirat kita yang menjadi tempat kembali kita. Dan kita memohon kepada Allah agar menjadikan kehidupan kita, umur kita adalah tambahan segala kebaikan, dan kematian kita adalah istirahat kita dari semua keburukan ya. Jadi itu tadi terjemah dari doa yang seharusnya kita hafal ya, karena maknanya sangat baik sekali. Maknanya mencakup semua kebaikan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku yang menjadi kunci segala urusanku. Jadi agama dulu. Kemudian perbaiki aslih li dunyaya, perbaiki duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Kemudian jadikan umurku, kehidupanku tambahan segala kebaikan, dan kematianku istirahatnya dari semua keburukan. Adapun di dunia selama kita masih hidup tidak bisa kita istirahat ya dari semua keburukan. Pasti ada saja. Sebahagia apapun, sekaya apapun seorang, pasti ada ya gangguan dalam kehidupannya. Tapi kalau kita mati itu bisa, artinya sudah sejak kita istirahat di alam barzakh sampai ya masuk surga, tidak ada lagi keburukan yang kita dapatkan ya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wa aslih li waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku adalah istirahatku dari semua keburukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.